Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Duktur Mustafa Al-Bugha hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang istinja dan adab-adab buang hajat. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yakni tentang nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Jadi kita akan pelajari insya Allah perkara apa saja yang bisa membatalkan wudu. Qala faslun, walladhi yunkidul wudu'a sittatu asya'. Pasal dan yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Ya, ada 6 perkara yang disebutkan oleh Abu Suja. Di sini ada 6 perkara. Nanti kita akan bahas apakah itu pembatasan atau masih ada pembatal wudu yang lainnya. Qala ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah apa yang keluar dari 2 jalan. Ini qubul dan dubur. Kemudian yang kedua, wa naumu ala ghairi hayati al-mutamakkin. Kemudian yang kedua adalah tidur tapi tidak dalam keadaan yang mutamakin. Nanti kita jelaskan apa makna keadaan yang mutamakin. Ya, keadaan yang mantap. Ya. Kemudian yang ketiga, wazawalul aqli bisukrin au marodin. Yang ketiga adalah hilangnya akal karena mabuk atau karena sakit. Qala walam surrajulil mar'ata al-ajnabiyyah min ghairi ha'il. Kemudian yang kelima, 1, 2, 3, 4 ya, yang keempat ya. Yang keempat adalah lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyah min ghairi ha'il. Seorang laki-laki menyentuh wanita ajnabiyah tanpa adanya pembatas. Kemudian yang keenam, yang kelima, wa masu farjil adami bi batinil kaf. Menyentuh kemaluan manusia dengan bagian dalam telapak tangan. Menyentuh kemaluan manusia dengan bagian dalam telapak tangan. Dan yang keenam, wa malsu khalqati duburihi alal jadid. Ini menyentuh lingkaran duburnya menurut qaul jadidnya al-Imam Asy-Syafi'i. Qaul jadid itu pendapat barunya Imam Syafi'i setelah beliau pindah ke Mesir. Ya. Jadi antum dalam mempelajari kutub Syafi'i ya, perlu tahu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu ketika Al-Imam Syafi'i masih berada di Irak atau di Baghdad. Adapun qaul jadid ini pendapat beliau setelah beliau pindah ke Mesir. Baik. Jadi ini 6 perkara yang bisa membatalkan wudu. Yang pertama, jadi apa yang keluar dari 2 jalan. Kemudian yang kedua, tidur dalam posisi yang tidak mutamakin. Ini lubang duburnya tidak tertutup dengan mantap ya. Jadi mutamakin itu lubang duburnya atau lubang kentutnya itu tidak tertutup dengan mantap. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Yang keempat, seorang laki-laki menyentuh wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya tanpa adanya pembatas. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam.
Dan yang keenam, menyentuh lingkaran dubur melalui apa? Menurut pendapat barunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita akan perinci lagi apa yang apa dalil-dalil dalam permasalahan ini ya. Qala ma kharaja minas sabilain. Pembatal yang pertama adalah apa yang keluar dari dua jalan. Maksud dua jalan yakni ad-dubur ya, ad-dubur wal qubul. Yakni dubur dan juga kubul. Ya. Ini apa? Kemaluan depan dan kemaluan dubur dan kemaluan ya. Sesuatu yang keluar dari dubur dan kemaluan. Nah, ini yang akan membatalkan wudhu. Jadi tidak batal wudhu misalnya keluar sesuatu dari hidung, enggak. Keluar sesuatu dari mata ya. Dulu waktu kecil ya teman-teman tuh ada yang ngerjain juga ketika ada yang nangis ya waktu kalau mau sholat. Wah, kamu nangis ya, batal wudhumu. Nah, ini nggak membatalkan wudhu ya. Nangis itu tidak membatalkan wudhu. Keluarnya air mata tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu hanya keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Ya. Apapun itu ya, apapun itu. Misalnya dia keluar sesuatu. Misalnya yang keluar itu bukan kotoran tapi darah, ya. Tapi darah ini juga membatalkan wudhu. Atau angin ya, kentut ya, ini juga keluar dari dubur, ini juga membatalkan wudhu. Atau yang terjadi pada sebagian wanita ya, dari vaginanya keluar angin. Nah, ini juga membatalkan wudhu. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudhu. Qala hafizahullahu ta'ala wal aslu fi hadha qauluhu ta'ala fi ayatil wudhu. Dan dalil, al-asl bermakna ad-dalil. Ya, nanti kita akan sering dapati ya dari kalamnya Syekh Mustafa Bugha, al-asl fi hadha. Ya, artinya apa? Dalil dalam permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat wudu. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Atau salah seorang di antara kalian datang dari al-ghaid. Al-ghaid kata beliau huwa al-makanul munkhafid alladhi tuqdha fihi al-hajah. Al-ghaid itu adalah tempat yang rendah yang dipakai atau yang menjadi tempat menunaikan hajat. Tempat buang air kecil atau buang air besar. Ya, al-ghaid adalah tempat yang rendah untuk menunaikan hajat. Qala wal maji'u minhu ya'ni annal ati qad qada hajatahu fihi. Ya. Dan orang yang datang yang kembali dari ghaid artinya orang yang baru saja menunaikan hajatnya di ghaid tadi. Ya. Kan ayat lengkapnya ini ya, ayat tentang wudu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati." Nah, bukan ini ayatnya. Baik. Al-muhim auja ahadum minkumul minal ghaid ya, atau salah seorang dari kalian datang dari WC, artinya dia baru saja menunaikan hajatnya. Ya, artinya dia baru saja menunaikan hajatnya, maka hendaknya dia berwudu. Ya betul ayatnya itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahhiru atau fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa ya. Jadi ini yang kondisi yang mewajibkan seseorang untuk bersuci ketika dia baru datang atau dia baru kembali dari menunaikan hajat.
Wa qada'ul hajati kinayatun an ikhrajil bauli awil ghaid. Ya. Dan menunaikan hajat ini merupakan kinayah. Ya, merupakan ungkapan ya dari mengeluarkan al-baul kencing awil ghaid ya atau kotoran. Ya, ghaid itu artinya apa? Kotoran dari buang air besar. Tai ya. Dia mengeluarkan kencingnya atau tainya. Wa huwa ma yakhruj minad dubur, ya ini apa yang keluar dari duburnya. Sumya bidzalika min babi itlaqil makan wa iradati ma yakunu fihi. Ya. Tempat buang air itu disebut sebagai ghaid, ya. Kenapa disebut sebagai ghaid? Karena dia termasuk ke dalam bab itlaqul makan. Ya. Pemutlakan tempat dan yang diinginkan darinya adalah apa yang ada di dalamnya. Ya. Maksudnya auja'a ahadum minkum minal ghaid artinya kalian baru saja menunaikan hajat kalian. Ya. Maka berwuduklah. Ketika kalian baru saja menunaikan hajat kalian, maka berwuduklah. Sehingga ini menunjukkan bahwa buang air kecil dan buang air besar ini termasuk apa? Pembatal wudu. Kalau dalil lainnya wa hadis minha dan hadis-hadis di antaranya majaa an Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata hadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dan dalilnya adalah hadis Abu Hurairah di mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min ahli Hadramaut. Maka berkata seorang yang berasal dari Hadramaut, dia berkata kepada Abu Hurairah, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Qala fasa'un aw durat. Ya, yang dimaksud dengan hadas adalah kentut baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Ya. Kentut baik itu yang bersuara atau yang tidak bersuara. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa kentut juga membatalkan wudu. Kentut juga membatalkan wudu. Baik. Kemudian waqisa ala ma dzukir kullu kharijin minal qubuli awid duburi walau kana tahiran. Maka dikiaskan dari apa yang telah kita sebutkan segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur walaupun dia suci. Misalnya apa? Sesuatu yang suci yang kemudian keluar dari apa? Dari kemaluan kita, air mani misalnya. Air mani itu tidak najis, air mani itu suci. Maka sebagian ulama menukilkan ijma tentang sucinya air mani. Ya. Akan tetapi dia membatalkan wudu. Jadi keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur ini walaupun dia suci tetap membatalkan wudu. Ya. Jadi yang pertama, pembatal yang pertama. Ya, ini apa? Apa yang keluar dari dua jalan. Kemudian yang kedua dan ketiga, wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin wa zawalul akli bisukrin aw maradin. Pembatal yang kedua dan ketiga, ya tidur dalam keadaan tidak mutamakin. Maksud dengan mutamakin ini adalah lubang pantatnya atau lubang kentutnya itu tidak tertutupi. Nanti akan dijelaskan oleh beliau apa maknanya. Dalilnya an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wika usahi al-ainan faman nama falyatawadda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang selain beliau dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segel dari dubur itu adalah dua mata. Maka barang siapa yang tidur, hendaknya dia berwudu. Ya, jadi tidur dalam keadaan ya tidur ini dia akan membatalkan wudu. Ya. Qala an Muawiyah ibn Abi Sufyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ainan wika usah. Fa idza namat al-ainu ya istadlaqal wika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Abu Ya'la ya, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi mengatakan hanya saja kedua mata itu merupakan segel. Ya, segel pengikat dari pantat atau dari dubur. Fa idza namat al-ain ya ustutliqal wika. Apabila kedua mata telah terpejam atau telah tertidur, maka terlepaslah ikatan atau segelnya. Ya. Jadi kalau seseorang itu tertidur maka batal wudunya. Qala wika, kata beliau, wa ma yushaddu bihi ra'sul kirbah wa nahwiha hatta la yakhruj minha syai'. Wika yakni apa yang mengikat atau yang menutup kepala kirbah. Kirbah itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Wa nahwiha, dan juga yang semisal kirbah. Ya, botol atau apa ya. Maka yang menutupnya itu disebut sebagai wika. Disebut sebagai wika. Ya. Sampai apa? Tidak ada yang bisa keluar dari tempat penyimpanan tersebut. Jadi mata itu seperti tutup atau ikatan atau segel ya terhadap asah. Asah ismun min asma'id dubur. Ya. Asah ismun min asma'id dubur. Asah artinya nama dari nama-nama dubur. Kemudian ustutliqa yani inhalla wastarha atau istadlaqa ya istadlaqa. Istadlaqa artinya inhalla wastarha. Istadlaqa artinya terlepas. Ya. Jadi kedua mata ini merupakan segel dari dubur. Apabila mata sudah terpejam, mata sudah tertidur, maka tidak ada lagi segelnya. Hilang segelnya. Apa makna hadis-hadis yang kita sebutkan? Kata beliau, wal makna anna liyaqadhah tahfadhu ma fi dakhilil insan minal khuruj. Li'annahu yuhissu bidzalik. Fa idza nama kana naumuhu madhannatan li khuruji syai' minhu. Makna dari hadis ini bahwa ya terjaganya seseorang, al-yaqadhah artinya dia tidak tidur, terjaga. Terjaganya seseorang ini akan menjaga apa yang ada pada dirinya untuk keluar. Kalau kita sedang sadar, maka kita bisa mengontrol. Ya, ada angin yang mau keluar, nah, kita keluarkan atau tidak, kentut atau tidak, ya itu bisa kita jaga. Kalau kita tidak dalam keadaan tertidur, ya. Li'annahu yuhissu bidzalik, karena dia paham, karena dia masih merasakan apa yang akan keluar. Fa idza nama, apabila dia tidur, kana naumuhu madhannatan li khuruji syai' minhu, maka tidurnya itu ya merupakan besar kemungkinan akan keluar sesuatu darinya. Ya, madhannatan ini maksudnya adalah yakni tempat keluarnya atau saat sesuatu itu keluar tanpa dia sadari. Kalau dia
tertidur. Kalau wal mutamakin, nah sekarang kan kata beliau di sini tidur dalam keadaan yang tidak mutamakin. Artinya kalau tidurnya itu mutamakin nggak batal wudunya. Kalau tidurnya itu dalam keadaan mutamakin maka tidak batal wudunya. Yang membatalkan wudu adalah tidur dalam keadaan yang tidak mutamakin. Pertanyaannya sekarang, apa maksudnya tidur dalam keadaan mutamakin? Kata beliau, wal mutamakkinu huwal ladzi yanamu ya wa qad wada'a al-yataihi 'alal ard. Tidur yang mutamakin adalah seseorang itu tidur namun dia meletakkan kedua pantatnya di atas bumi atau di atas tanah. Ya. Jadi kalau tidurnya itu mutamakin, artinya tidurnya itu kedua pantatnya berada di atas tanah, yang demikian tidak membatalkan wudunya. Ya. Bihaitsu la yaqa law lam yakun mustanadan ila syai'. Ya. Di mana la wala yantakilu wudu'uhu li'annahu yahissu bima yakhruj minhu. Ya. Maksudnya di sini adalah dia tertidur namun dia meletakkan kedua pantatnya di atas tanah. Ya. Walaupun dia tidak bersandar pada sesuatu. Jadi duduknya itu walaupun tidak bersandar dengan sesuatu. Bihaitsulah yaqo ini artinya dia mungkin Allah taala alam ya, dia tidak dalam keadaan berbaring ya. Jadi dia dalam keadaan duduk walaupun tidak bersandar. Ya, dia dalam keadaan duduk walaupun dia tidak bersandar. Jadi duduk ya seperti orang kayak sholat Jumat itu kan. Orang yang sholat Jumat ya dia tertidur walaupun tidak bersandar. Wala yantakidu wudu'uhu, maka tidak batal wudunya. Kenapa? Li'annahu yahissu bima yakhruj minhu. Karena kalau dia tidur dalam posisi seperti ini, dia masih bisa merasakan apa yang keluar dari perutnya. Ya. Ya kalau toh keluar sesuatu, dia pasti akan menyadari bahwa telah keluar sesuatu dari duburnya tersebut. Nah, ya. Ini maksud mutamakin. Jadi wudu yang batal, ya, duduk atau tidur yang membatalkan wudu adalah tidur dalam keadaan yang ghairu mutamakin, ya, yang tidak mutamakin. Adapun tidur dalam posisi yang mutamakin, artinya lubang pantatnya itu tertutup, ya, walaupun dia tidak bersandar, yang demikian tidak membatalkan wudu. Yang demikian tidak membatalkan wudu. Ya, seperti yang diriwayatkan ya, dalam sebagian riwayat disebutkan ada para sahabat sampai tertidur menunggu kehadiran Nabi alaihissalam dalam pengimaman atau dalam sholat Isya. Kemudian ketika Nabi datang, mereka langsung menunaikan sholat tanpa mengulangi wudunya. Ya, maka kemungkinannya mereka tidur dalam keadaan yang mutamakin sehingga tidak membatalkan wudunya. Ya. Qala wa kisa zawalul akli bil jununi wal igma'i was sukr. Ya. Sawa'un akana hada zawal qalilan aw katsiran ala naum li'annahu ablaq minhu fi ma'na. Dan dikiaskan ya hilangnya akal, baik itu karena gila atau karena pingsan atau karena mabuk. Dikiaskan dengan tidur ini hilangnya akal. Yang namanya tidur itu hilangnya akal sementara. Ya, artinya ketika dia bangun langsung kembali lagi akalnya. Maka kegilaan, kemudian pingsan atau mabuk, ya, ini lebih parah lagi daripada sekedar tidur. Karena akalnya nggak hadir.
Ya, nggak sadar dia. Sawaun akan hadza zawal qalilan aw katsiran 'ala naum. Baik hilangnya akal ini lebih sedikit atau lebih banyak daripada sekedar tidur. Kenapa? Li'annahu ablaq minhu fi makna. Karena yang namanya gila atau hilang akal ini lebih parah daripada sekedar tidur. Ya. Bagaimana kok kita bisa mengatakan bahwa hilangnya akal karena gila, karena pingsan, dan karena mabuk ini lebih parah? Idz inna naima mahma kana naumuhu saqilan yantabihu bi aqli tadbih. Ya. Wa amal majnun au mughma alaihi au saqran fa innahu la yantabihu mahma nubbiha hatta yazula anhu ma huwa fi. Falidza kana aula bin naqab. Apabila seorang yang sedang tidur, ya, walaupun tidurnya itu adalah tidur yang demikian lelap, ya, yantabihu bi aqali tanbih, maka dia akan sadar hanya dengan dibangunkan, ya. Aqali tanbih artinya dengan dengan teguran, ya, dengan teguran yang sedikit dia akan sadar. Bangun. Langsung kembali akalnya. Wa amal majnun awil mughma alaih. Adapun orang yang gila ataupun orang yang pingsan, abis sakran atau orang yang mabuk, ya, fa innahu la yantabihu mahma nubbiha. Maka dia tidak langsung, ya, terbangun walaupun sudah dibangunkan sedemikian rupa. Hatta yazula anhu ma huwa fi, sampai hilang kegilaannya, sampai hilang pingsannya, sampai hilang mabuknya, baru dia sadar. Falidza kana aula binaqd, maka yang namanya hilang akal karena gila, karena pingsan atau karena mabuk ini lebih parah daripada tidur. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa hilangnya akal juga membatalkan wudu. Baik. Kemudian yang ketiga, keempat, ya, pembatal wudu yang keempat, wan naum, wa lamsur rajuli al mar'ata al ajnabiyah min ghairi ha'il. Yaitu seorang laki-laki menyentuh wanita ajnabiyah tanpa adanya pembatas. Wanita ajnabiyah ini adalah wanita yang bukan mahramnya. Wanita yang tidak boleh dia nikahi. Ya, sehingga termasuk istri atau istri tidak termasuk. Ya, istri itu wanita ajnabi asalnya. Ya. Sehingga kalau menyentuh istri menurut madhab Syafi'iyah itu juga membatalkan wudu. Ya. Kenapa? Kata mereka menyentuh wanita ajnabi ini madzunatan lisyahwah. Ya, tempat terjadinya syahwat. Maka wudunya batal. Adapun wanita yang mahramnya seperti ibunya, adiknya, anaknya, ya, maka ini tidak menimbulkan syahwat sehingga tidak membatalkan wudunya. Ya, kita paham ya, ada khilaf di dalam permasalahan ini. Ya, kalau Al-Hanabilah tidak, Allah Ta'ala alamnya Al-Hanabilah bagaimana? Sepertinya Hanabilah tidak memasukkan menyentuh wanita sebagai pembatal wudu. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah bahwa menyentuh wanita, baik itu istri dan wanita ajnabiyah lainnya, ini membatalkan wudu. Kemudian yang dimaksud dengan bersentuhan di sini adalah iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin. Yahillu lahuma an yatazawwaja halan aw ma'alan. Yang dimaksudkan dengan bersentuhan di sini adalah bertemunya kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan.
Ya, jadi bersentuhannya kulit laki-laki dengan kulit perempuan ini membatalkan wudhu. Dengan syarat apa? Wanita yang disentuh ya yahillu lahuma ayatazawwaja. Ya, mereka berdua itu boleh menikah. Antara laki-laki dan perempuan yang bersentuhan itu ya boleh menikah halan au ma'alan. Baik sekarang maupun nanti. Ya. Maksudnya ada yang tidak boleh nikah sekarang, tapi kalau dia keluar dari kondisinya yang sekarang boleh untuk dinikahi. Jadi kalau dia tazawwaja halan, ya, yang diperbolehkan yahillu lahuma ayatazawwaja halan, ini dia boleh untuk dinikahi ya, atau mereka berdua boleh saling menikah dalam keadaan sekarang, ya misalnya seseorang yang dengan wanita yang bukan mahram, ya ini bukan ibunya, bukan bibinya, bukan anak perempuannya, bukan neneknya, maka terserah dia boleh menikah kapan saja, ya. Au ma'alan, atau boleh bagi dia untuk menikah nanti. Kalau sekarang nggak boleh dia nikahi, tapi kalau nanti boleh dia nikahi. Ada nggak yang seperti itu kondisinya yang sekarang tidak boleh kita nikahi, tapi nanti boleh kita nikahi? Ada. Misalnya apa? Mengumpulkan dua saudari, ya, menikah dengan saudara perempuan dari istri kita, boleh nggak? Sekarang nggak boleh, ya nggak? Sekarang nggak boleh kita nikahi. Kenapa? Tidak boleh mengumpulkan dua saudari. Tapi kalau misalnya istri kita, misalnya sudah pisah, ya, seseorang sudah berpisah dengan istrinya, maka adiknya tadi halal nggak untuk dinikahi? Halal. Ya, adik dari istrinya boleh. Atau istrinya meninggal dunia. Ya, ada yang namanya turun ranjang, istilah turun ranjang. Kakaknya meninggal, maka adiknya yang dinikahi oleh sang suami. Maka yang dimaksud dengan halan di sini adalah yang boleh kita nikahi sekarang. Adapun ma'alan artinya sekarang tidak boleh, tapi nanti boleh juga untuk dinikahi. Maka kalau boleh untuk dinikahi baik sekarang ataupun nanti, ya ini membatalkan wudhu ketika kita menyentuhnya. Wa yadkhulu fi dzalika al-mutazawwijan. Ya, maka masuk ke dalamnya adalah pasangan suami istri. Nah, jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, ya kita sudah nikah, kemudian mau sholat ke masjid, kemudian nyentuh istri kita, batal wudhu kita. Ya, batal wudhu kita. Baik. Ya. Jadi ini yang memang yang kita pelajari dulu kan di sekolah dulu kan seperti itu ya. Waktu di sekolah dulu kalau nyentuh wanita memang batal ya. Kemudian setelah belajar fikih jadi salafi, belajar fikih sunnah, fikih hadis, baru kita mengatakan bahwa nyentuh wanita tidak membatalkan. Ya. Karena ada hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam yang mencium istri beliau, ya, lalu kemudian beliau sholat. Ya nggak? Nah, nanti kita akan bahas hadisnya. Kenapa kok Syafi'iyah itu ngotot? Ya, nyentuh wanita walaupun itu istri tetap membatalkan wudhu. Ada alasannya mereka. Ya. Qala wa yakhruju kullu man yuhram at-tazawwaju bainahuma ala ta'bid dan dikeluarkan darinya segala atau semua yang menjadi mahram, ya, yang haram untuk dinikahi, haram terjadinya pernikahan antara keduanya ala ta'bid selama-lamanya. Ya, misalnya ibu, nenek, ya, dan ke atas, kemudian anak, cucu ke bawah, ya. Kemudian juga keponakan perempuan, ya, ini juga haram selama-lamanya, nggak boleh kita nikahi, ya. Adik perempuan ini juga tidak boleh kita nikahi, ya. Nah, ini semua tidak membatalkan wudhu ketika menyentuhnya. Kenapa? Karena menurut Syafi'iyah menyentuh mereka ini tidak membangkitkan syahwat. Qala wa sayati bayanuhunna fi mawdi'ihi min kitabin nikah, dan insya Allah akan datang penjelasannya ya pada kitabun nikah,
tentang siapa saja yang menjadi mahram kita. Baik, dia dalam mazhab Syafi'iyah ya menyentuh wanita yang bukan mahram ya, maka ini membatalkan wudhu, termasuk menyentuh istri. Karena hukum asalnya istri itu adalah seorang wanita ajnabi. Ya, makanya kita boleh menikahinya karena dia adalah seorang wanita ajnabi. Qala wal aslu fi hadza. Kemudian dalilnya. Ya, dalil dalam permasalahan ini qauluhu ta'ala fi ayatil wudu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wudu. Aula mastum nisa. Ya, atau kalian saling menyentuh dengan wanita. Wal muradu bil mulamasa alams. Yang dimaksudkan dengan mulamasah di sini adalah menyentuh. Bidalili qiraa'ah al-mutawatirah al-ukhra lamastum. Ya, dengan dalil adalah bacaan atau qiraa'ah yang lain yang juga mutawatir, bukan lamastum tapi lamastum. Lamastum artinya menyentuh. Ya. Atau kalian menyentuh wanita. Wa dzalika li anna lamsa liman yataladzadu biha 'adatun madhannatal hadits atau madhannatal hadath. Karena sesungguhnya menyentuh ya seseorang yang yang dengannya kita bisa berlezat-lezatan, ya teladzat biha, ya dengan menyentuh wanita tersebut kita bisa merasakan kelezatan, ini merupakan madhannatal hadath, ya adalah tempat terjadinya hadas. Min khurujil madhi awil mani, berupa keluarnya madhi dan mani. Nah, ini yang menjadi alasan Syafi'iyah mengapa menyentuh wanita ajnabiyah termasuk istri kita itu menyebabkan batalnya wudhu. Karena menyentuh mereka ini merupakan tempat keluarnya hadas berupa apa? Madi dan mani. Baik, gimana tuh Ustaz? Kok ada para ulama mengatakan tidak membatalkan? Nabi SAW mencium istri beliau, kemudian beliau sholat. Ya, di riwayat sebagian ashab sunan, kalau saya tidak salah hadis riwayat Abu Dawud, dikatakan bahwa Nabi SAW mencium istri beliau, kemudian beliau sholat. Maka hadis ini barakallahu fiikum ya diriwayatkan dari Al-A'mash, dari Hubayb bin Abi Thabit, dari Urwah, dari Aisyah. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Hubayb bin Thabit ini tidak mendengar hadis dari Urwah. Ya, sehingga Al-Imam Al-Bukhari mendoifkan atau melemahkan hadis tadi. Nabi SAW, hadis di mana Nabi SAW mencium istri beliau, kemudian sholat. Ya, demikian juga Al-Imam Ibnu Abi Hatim, beliau menukilkan dari bapaknya bahwa bapaknya menyebutkan hadisnya tidaklah sahih. Hadisnya tidaklah sahih. Nah, ini dia mengapa kok mazhab Syafi'i tidak mengambil hadis ini, karena mereka menganggap bahwa hadisnya tidaklah sahih. Ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa walaupun hadisnya sahih, namun telah dimansuhkan dengan firman Allah, aulamastumun nisa, ya, atau kalian menyentuh wanita. Ya. Ya, inilah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram termasuk menyentuh istri itu juga membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Ya, dalilnya aulamastumun nisa. Baik. Ini pembatal keislaman yang ke berapa? Yang ke-5. Yang ke-4. Ya, min ghairi hail, ya, tanpa adanya penghalang. Jadi kalau ada penghalang, ya misalnya dia sentuh istrinya tapi pakai sarung tangan misalnya, atau dia megangi istrinya tapi bagian yang terhalangi dengan kain, yang demikian tidak membatalkan wudunya. Ya, yang demikian tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu kalau kulit ketemu kulit. Kalau kulit ketemu kulit, ini membatalkan wudu. Indah Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i. Baik, kemudian yang selanjutnya, ya, masu farjil adami bi batinil kaf, menyentuh kemaluan manusia dengan
dengan bagian dalam telapak tangan. Ya. Dengan bagian dalam telapak tangan. Wa qad dalla ala dzalika hadits. Telah disebutkan tentang perkara ini ya beberapa hadis. Yang pertama, ma rawahu ashabus sunan an Busrah binti Safwan. Apa yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, yakni sunan yang 4, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i, dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang menyentuh dakarnya, maka janganlah dia sholat sampai dia berwudu. Maka janganlah dia sholat sampai dia berwudu. Sehingga barang siapa yang menyentuh kemaluannya, ya batal wudunya. Qala fi riwayatin lin Nasa'i wa yatawaddau man massa dzakar. Ya. Maka hendaknya orang yang menyentuh zakarnya dia berwudu. Ya. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan ya ini membatalkan wudu. Ya. Kemudian kata beliau fayashmulu dzakara nafsihi au dzakara ghairihi. Dan itu mencakup ya, maka dan itu mencakup zakar miliknya sendiri, demikian juga zakar orang lain. Ya. Kalau dia menyentuh punyanya sendiri maka batal wudunya, demikian juga kalau dia menyentuh punyanya orang lain. Ya misalnya dia seorang dokter misalnya. Seorang dokter kelamin. Ya. Kulit dan kelamin. Nah, dia menyentuh zakarnya orang lain, maka apa? Batal wudunya. Ya. Kata beliau wali anna massa farji ghairihi afhashu min massi farjihi. Karena menyentuh zakarnya orang lain ini tentu lebih parah daripada sekedar menyentuh ya farjinya sendiri. Ya, menyentuh kemaluan orang lain ini tentu lebih parah daripada menyentuh kemaluannya sendiri. Ya. Qala wa inda Ibnu Majah, dan diriwayatkan dari Ibnu Majah an Ummu Habibah wa Abi Ayyub radhiyallahu taala anhuma man massa farjahu falyatawadda. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummu Habibah dan Abu Ayyub radhiyallahu anhuma, barang siapa yang menyentuh farjinya maka hendaknya dia berwudu. Ya. Jadi dalil dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa barang siapa yang menyentuh farjinya maka hendaknya dia berwudu. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Baik itu kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Kemudian hadis dari hadisnya Abu Hurairah, ya, apabila salah seorang di antara kalian afdha itu artinya al-ifdha itu artinya menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau dia menyentuh telapak tangan dengan telapak tangan tapi bagian luarnya bukan bagian yang berwarna putih, yang demikian tidak membatalkan wudu. Ya. Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih. Apabila salah seorang di antara kalian menyentuhkan bagian dalam telapak tangannya kepada farjinya,
Walaisa bainahuma sitrun, dan tidak ada di antara keduanya penghalang, sitrun wala hijab, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Faqauluhu ahadukum yashmulu dzakara wal untha. Maka dalam hadis ini ucapan Nabi SAW, salah seorang di antara kalian ini mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan ketika menyentuh kemaluan ini batal wudunya. Ya, baik yang dia sentuh itu adalah punyanya sendiri atau punya orang lain. Baik. Kemudian kata beliau ya di bagian yang keenam apa? Wa masu halqati duburihi alal jadid. Dan juga menyentuh bundaran duburnya menurut pendapat atau qaulu jadid dari al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, maka kata beliau wa qauluhu farjahu yashmulu al-qubulu wad-duburu. Farj di sini, lafaz farj di sini mencakup ya kubul dan dubur. Jadi barang siapa yang menyentuh kubul ataupun duburnya telah batal wudunya. Wudunya telah batal. Ya. Baik, mungkin di sebagian kita yang pernah belajar fikih, Ustaz, bukankah ada hadisnya? Ya, di mana Nabi SAW ditanya tentang kemaluan, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa hal huwa illa bat'atun minka au mudghatun minka. Ya, bukankah zakar itu, kemaluan itu merupakan bagian darimu atau daging ya dari tubuhmu. Ya, maksudnya apa? Kalau kamu sentuh nggak batal wudunya, karena dia itu sama kayak kamu nyentuh bagian tubuhmu yang lain. Kita nyentuh kuping kita batal nggak wudu kita? Enggak. Kita nyentuh hidung kita batal nggak? Enggak. Maka menyentuh kemaluan pun menurut hadis ini ya tidak membatalkan wudu. Maka apa jawabannya? Ya, maka jawabannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya mendhaifkan hadis ini. Ya. Jadi Al-Imam Abu Zur'ah dan demikian juga Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad juga mendhaifkan hadis ini, melemahkan hadis ini. Kalau toh hadisnya sahih, maka hadis Busrah itu lebih jelas ya, dan hadis Busrah datangnya belakangan. Ya, hadisnya Busrah binti Safwan datangnya belakangan, demikian juga hadisnya Abu Hurairah datangnya belakangan daripada hadisnya Talq bin Ali. Ya, huwa bid'atun minka au mudghatun mink. Ini hadisnya Talq bin Ali ya, hadisnya adalah hadis yang lemah. Kalau toh hadisnya sahih, maka hadis yang lain tadi hadisnya Busrah dan juga hadisnya Abu Hurairah telah menasakh hadis ini. Baik. Nah, inilah barakallahu fiikum beberapa pembatal wudu ya inda Syafi'iyah, menurut pendapatnya Syafi'iyah. Ya, kita ulang sekali lagi ya, pembatal wudu. Yang pertama adalah apa yang keluar dari dua jalan. Kemudian yang kedua, tidur dalam keadaan yang tidak mutamakin. Yang ketiga, hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Kemudian yang keempat, yakni menyentuh wanita ajnabiyah tanpa ada yang pembatas. Kemudian yang kelima, menyentuh farjinya manusia ya dengan bagian dalam telapak tangan. Kemudian yang keenam, menyentuh bulatan dubur menurut pendapat baru dari qaul jadidnya Imam Syafi'i. Baik, kemudian Ustaz, kalau saya dulu belajar fikih kayaknya makan daging unta itu juga membatalkan wudu, Ustaz. Ya, pernah kalau antum mungkin belajar fikih muyasar kayaknya termasuk pembatal wudu ya. Kalau nggak salah itu di fikih muyasar salah satu pembatal wudu itu adalah makan daging unta. Baik. Sebagian ulama memasukkan makan daging unta ini sebagai pembatal wudu, terutama mazhab Al-Hanabilah. Ya. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah di mana Nabi SAW mengatakan fatawaddo ya min luhumil ibil. Maka berwuduklah kalian
dari memakan daging onta. Ya nggak? Ya. Jadi apa? Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu ketika makan daging onta. Kemudian disebutkan oleh para ulama ya bahwa daging onta ini baunya kenceng, ya, baunya kenceng, lebih amis daripada bau kambing. Maka katanya diperintahkan untuk apa? Berwudu. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan bahwa makan daging onta ini merupakan salah satu pembatal wudu. Namun, barakallahu fiikum, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa makan daging onta tidaklah membatalkan wudu. Mungkin kalau di Indonesia kan jarang ya. Ngapain tak bahas daging unta? Kita nggak pernah makan kok. Ya memang, tapi kan perlu tahu. Siapa tahu nanti antum tamat kuliah kerja di Saudi misalnya atau di negara-negara Timur Tengah. Kemudian diajak orang makan daging onta. Ya. Nah, nanti mereka suruh berwudu itu. Bilang saja Anda mazhabnya ikut jumhur gitu ya. Kalau mazhabnya ikut jumhur, makan daging onta tidak membatalkan wudu. Kenapa? Ada dalilnya. Ya, hadis yang belakangan datang dari Jabir bin Abdillah dalam Sunan Abu Daud. Ya, secara jelas Jabir bin Abdillah, kalau tadi Jabir bin Samurah, ya, Jabir bin Samurah, hadisnya riwayat Muslim. Dalam hadis Jabir bin Abdillah, ya, sarahatan beliau mengatakan, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu ya mimma ghayyaratin nar. Ya. An Jabir radhiyallahu anhuma qala kana akhirul amrayni min Rasul sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma ghayyaratin nar. Bisa dibaca kana akhira, bisa dibaca kana akhiru, tergantung mana yang kita maksudkan sebagai isim kananya. Ya. Dari Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan bahwa akhir dari perkara ini, atau akhir dari dua perkara, maksudnya adalah apakah kita berwudu setelah makan daging onta atau tidak, akhirnya adalah tarkul wudu mimma ghayyaratin nar, bahwa tidak perlu berwudu kalau makan sesuatu yang sudah disentuh oleh api. Maksudnya apa? Yang sudah dimasak. Nah, jadi kalau daging ontanya itu sudah dimasak, barakallahu fikum, tidak perlu bagi kita untuk berwudu. Kalau apa? Dagingnya sudah dimasak. Dan tentu orang kalau makan daging kan pasti dimasak dulu, ya kan? Pasti dimasak dulu. Sehingga inilah pendapatnya jumhur para ulama, ya, bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudu. Makan daging unta tidak membatalkan wudu. Ya. Jadi tetap saja yang membatalkan wudu ya 6 perkara tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Suja rahimahullahu ta'ala. Baik, ya ini ya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan nawaqidul wudu. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Nah, kita mulai bahas tentang mandi janabah. Baik, cukup sampai di sini. Insya Allah dan diumumkan juga ya, insya Allah kita hari Sabtu nanti muhadharah ya, daurah sebelum Ramadan. Jadi kita siam karena kita akan masuk bulan Ramadan, kita akan bahas dalam daurah setengah hari ya, kita siam dari kitab ini juga, dari matan Abu Suja, tapi apa, kita siamnya ya, kitabnya nggak banyak ya, cuma berapa lembar aja kita siam, insya Allah bisa kita tuntaskan sebelum waktu zuhur.
Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk kajian kitab Tadhib. Kita lanjutkan lagi atau kita bertemu lagi pada hari Sabtu yang akan datang ya dengan daurah kitab Siam. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.